Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jelita Ofemelia, absen 14 dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia untuk menceritakan detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 didahului dengan beberapa peristiwa penting. Beberapa hari menjelang proklamasi terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Mereka menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Awalnya, kemerdekaan Indonesia akan dihadiahkan oleh Jepang dengan terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Insinyur Soekarno juga sudah memiliki pandangan sendiri akan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, membuat sekelompok orang ingin kemerdekaan Indonesia segera tanpa menunggu keputusan Jepang. Hal itu menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda yang terdiri atas beberapa sekumpulan. Golongan muda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan. Sebaliknya, golongan tua tidak sepakat karena tidak ingin ada pertumpahan darah lagi, mengingat anggota pasukan Jepang semakin banyak di Indonesia. Hal tersebut berkelanjut hingga peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda. Soekarno-Hatta diculik pada 16 Agustus 1945 dan dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di dekat Karawang. Dalam penculikan itu, Soekarno didesak para pemuda. Namun, Soekarno tetap berpegang teguh untuk melaksanakan rencana proklamasi pada 17 Agustus 1945. Menurut Soekarno, angka 17 adalah angka yang suci. Saat itu, Agustus merupakan bulan suci Ramadan. Selain itu, 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat yang dipercaya sebagai hari suci. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo dan dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, mereka bersepakat Soekarno dan Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 11 malam pada tanggal 16 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Teks dirumuskan bersama Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan disempurnakan oleh Muhammad Hatta. Bagi Hatta, kalimat pertama merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi, Soekarno membuka pertemuan dini hari dan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah teks tersebut jadi, Soekarno dan Hatta langsung menandatangani teks tersebut. Pada pukul 5 pagi, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta, pukul 10 pagi. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja sebagai pekerja pers dan di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Bendera yang dijahit oleh tangan Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya yang berukuran tidak sempurna. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Tepat 10 pagi, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.